Semuanya, perkenalkan, nama saya Devin Rahan Putra Aswin dengan NIM 230512043551. Dan di sini akan menjelaskan tentang highest ratio next atau bisa disingkat dengan HRN. Di sini saya akan memberikan tentang penjelasan HRN itu sendiri, kelebihan dan kekurangan dari HRN, sifat-sifat HRN, rumus HRN, contoh HRN dan contoh penerapan atau implementasi dalam kehidupan nyata. Sebelum kita ke highest ratio next, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Highest ratio next. Highest ratio next adalah strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapatkan jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Algoritma ini adalah pengembangan dari SJF non-preemptif yang merupakan penjadwalan berprioritas dinamis dan penjadwalan untuk mengoreksi kelemahan SJF. Kelebihan dari highest ratio next adalah respons time lebih cepat. Setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Tidak terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas dinamis. Kelemahan dari highest ratio next adalah terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service time proses yang akan dieksekusi. Sifat HRN atau highest ratio next. Yang pertama adalah non-preemptive. Jika ada proses CPU telah diakulkan ke sebuah proses, maka tidak dapat diberhentikan sampai proses tersebut selesai. Prioritas dinamis merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem operasi. Prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumus pendek disesuaikan dengan nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan. Rumus HRN sendiri adalah rasio time, waiting time ditambah burst time dan dibagi burst time dengan rasio time adalah RR, burst time BT, waiting time adalah BT. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam contoh. Di sini ada nama proses A, B, C, D, E, dan F. Dan di sini ada waktu tiba atau runtime. Waktu tibanya A adalah 0, waktu tibanya B adalah 1, waktu tibanya C adalah 2, waktu tibanya D adalah 3, waktu tibanya E adalah 4, dan waktu tiba dari F adalah 5. Dan untuk lama eksekusi atau burst time-nya dari A adalah 5, burst time-nya B adalah 6, burst time-nya C adalah 4, burst time-nya D adalah 3, burst time-nya E adalah 7, dan burst time-nya F adalah 4. Oke, selanjutnya yang mungkin bingung kalau baik-baik gini ya, ini saya jelaskan. Waktu mulai ini dapat dari mana? Waktu mulai ini dapat dari kenapa proses dilakukan terlebih dahulu, karena waktu tibanya adalah 0. Dan karena waktu tibanya 0, jadi waktu mulainya juga 0. Karena kan paling awal. Dan ini kenapa bisa 5? Karena lama eksekusi dari proses A sendiri adalah 5. Jadi 0 sama ditambah waktu mulai, maksud saya ditambah lama eksekusi atau burst time itu sama dengan finish time ini. Jadi 0 ditambah 5 adalah 5. Dan untuk response time atau RT nya ini dapat dari mana? Ini adalah finish time atau waktu selesai dikurangi dengan around time atau waktu tiba, yaitu 5. Karena 5 dikurangi 0 adalah 5. Oke, selanjutnya kita akan mencari proses dari yang dikerjakan adalah proses B, C, D, E, atau F. Jadi untuk mencari tahu adalah kita harus menghitung wasted time-nya atau waktu sia-sianya terlebih dahulu. Rumusnya adalah WT atau wasted time sama dengan FT atau finish time ini dikurangi dengan
AT atau around time. Jadi untuk yang proses B, finish time-nya kan tadi 5 dikurangi 1 4. Terus proses C finish time kan 5 ini dikurangi 2 3. Untuk yang proses D 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Untuk yang proses E 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Dan proses F 5 kurangi 5 sama dengan 0. Setelah itu kita mencari rasio penalti. Rasio penaltinya rumusnya adalah RP sama dengan WT atau wasted time ini ditambah dengan burst time atau lama eksekusinya dibagi dengan burst time atau lama eksekusi ini. Jadi di proses B RP sama dengan 4. 4 ini dapat dari ini kan, 4 ditambah 6 karena lama eksekusi dari proses B adalah 6 dibagi 6, hasilnya ketemu 1,66. Terus kita cari yang C, diulangi lagi, berarti 3 ini dari wasted time ditambah 4 karena burst time nya 4 dibagi 4 sama dengan 100,75. Terus lanjut ke D. Yang D ini sama juga, 2 dari wasted time, 3 dari burst time atau lama eksekusi dibagi 3 sama dengan 166. Terus yang E 1 ditambah 7 bagi 7 sama dengan 1,14. Dan yang F 0 karena wasted time nya 0 kan, dibagi 4 sama dengan 4 bagi 4 sama dengan 1. Dari sini kita bisa tahu dengan rasio penalti paling cepat adalah yang C. Jadi kita proses selanjutnya adalah yang C. Oke, yang C ini waktu mulainya kenapa 5? Karena finish time-nya tadi adalah 5. Jadi waktu mulainya akan di 5. Finish time-nya ini dapat dari mana? Finish time-nya adalah waktu mulai atau start time ditambah dengan burst time. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Untuk response time itu finish time dikurangi dari AT atau around time, waktu tiba. Jadi 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Oke, selanjutnya kita akan ulangi proses tadi, yaitu mencari wasted time. Wasted time nya adalah 9 karena ini finish time nya tadi kan 9. Jadi kita ambil FT nya 9 semua untuk proses B, D, E, dan F. Nanti dikurangi around time 1, 3, 4, dan 5. Hasilnya ada 8, 6, 5, dan 4. Setelah itu kita cari lagi rasio penaltinya. Rasio penaltinya ini 8 kan dapat dari ini wasted time. Wasted time tambah burst time dibagi burst time kan, rumusnya tadi. Jadi 8 ditambah 6 bagi 6 sama dengan 2,33. Terus yang proses D 6 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 3. Proses E 5 ditambah 7 bagi 7 sama dengan 1,71. Dan proses F 4 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2. Di sini kita bisa tahu, jadi yang paling tinggi rasio penaltinya adalah yang D. Jadi kita proses selanjutnya adalah yang D. Oke. Yang D diulangi lagi kan, tadi finish time nya kan 9. Jadi waktu mulai proses D adalah 9. Untuk cari finish time nya, waktu mulai ditambah lama eksekusi. Jadi 9 ditambah 3 sama dengan 12. Setelah itu kita cari response time nya, yaitu 12 dikurangi 3 karena kan finish time dikurangi around time. Jadi 12 kurangi 3 sama dengan 9. Oke, setelah itu kita cari wasted time nya dulu. Wasted time nya adalah rumusnya diulangi lagi tadi ya. Wasted time atau WT sama dengan FT atau finish time waktu selesai dikurangi dengan time atau around time AT. Untuk proses B 12 dikurangi 1 sama dengan 11 karena kan tadi finish time nya
Di proses D kan 12, jadi ini 12 semua. 12 kurangi 1 sama dengan 11. Untuk proses E 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Untuk proses F 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Setelah itu kita cari rasio penaltinya. Rasio penaltinya dari proses B 11 kan tadi hasilnya 11 kan, waste time-nya itu ditambah 6 dibagi 6 hasilnya 2,83. Proses E 8 ditambah 7 bagi 7 hasilnya 2,14. Dan proses F 7 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,75. Jadi dari sini kita bisa tahu selanjutnya adalah proses yang ke B. Oke. Jadi kan dari D kan dapat finish time-nya 12. Jadi waktu mulai dari proses B adalah 12. Untuk tahu finish time-nya kan waktu mulai atau start time ditambah dengan burst time atau lama eksekusinya, yaitu 12 tambah 6 18. Setelah itu untuk cari respon time-nya kita kurangi dengan around time. Jadi 18 dikurangi dengan 1 yaitu 17. Oke, selanjutnya kita akan mencari proses selanjutnya kan, antara proses E dan F. Jadi kita ulangi lagi cara tadi, yaitu waste time. Waste time sama dengan FT dikurangi AT. Waste time dari E tadi kan proses finish time nya dari B kan 18, jadi ini dimasukkan lagi 18 dikurangi 4. 4 ini dari AT atau runtime nya, yaitu 18 kurangi 4 sama dengan 14 maksud saya. Dan 8 dari proses F 18 dikurangi 5 sama dengan 13. Setelah itu kita cari rasio penaltinya. Di rumus rasio penalti sama dengan WT atau wasted time itu yang baru kita cari tadi ditambah dengan burst time atau lama eksekusi tadi dibagi burst time. Jadi dari proses E 14 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 3. Untuk proses F 13 karena kan tadi wasted time-nya kan 13 ditambah 4 dibagi 4 hasilnya 4,25. Jadi di sini kita bisa tahu selanjutnya adalah di proses F. Oke. Finish time-nya kan terakhir kan di B. Jadi start time dari proses F adalah 18. 18 ditambah atau start time itu ditambah burst time. Untuk cari finish time kan tadi 18 ditambah 4 sama dengan 22. Setelah itu untuk cari response time-nya 22 ini dia kurangi atau dikurangi dengan AT ini. Jadi 22 dikurangi 5 hasilnya 17. Oke. Selanjutnya gini kita tinggal bagi saja karena tinggal proses E, jadi tidak perlu mencari rasio penaltinya karena kan tinggal 1. Jadi kita tinggal masukkan aja waktu mulainya tadi, start time-nya kan 22. Dengan 22 ditambah burst time lama eksekusi 7 hasilnya kan 29. Jadi finish time-nya ketemu 29. Waktu response time-nya adalah 29 dikurangi 4. Jadi 29 kurangi 4 hasilnya 25. Dan ini urutannya akan menjadi seperti ini kalau digancar. Jadi proses awalnya adalah A, proses keduanya adalah B, C, proses ketiganya D, dimulai dari waktu 9. Proses selanjutnya adalah B mulai dari 12. Proses F dengan waktu mulainya tadi kan 18 waktu mulai prosesnya. Dan terakhir di proses E dengan waktu mulainya 22 dan selesai prosesnya adalah di 29. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang diproses terlebih dahulu adalah A, C, D, B, F dan E. Ini maaf saya sebenarnya kelebihan. Jadi A, C, D, B, F dan E.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh penerapannya. Contoh penerapan itu kayak tugas kuliah. Jadi mayoritas mahasiswa kan biasanya mengerjakan tugas yang rasio responnya itu paling tinggi. Itu tugas yang waktu tunggunya itu paling sedikit dan waktu pengerjaannya lebih kecil, yang berarti itu lebih mudah. Setelah itu mahasiswa mengerjakan tugas lain dengan waktu tunggunya lebih banyak dan waktu pengerjaannya juga lebih besar daripada tugas sebelumnya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.